Kita jelang kabar Jawa Tengah selengkapnya. Pemirsa, terdampak pandemi corona, rencana ducting di seluruh kota Semarang dipastikan akan molor dari rencana semula. Sebagai gantinya ducting untuk kabel fiber optik yang akan dikerjasamakan dengan swasta ini, sementara hanya akan difokuskan di segitiga emas kota Semarang, yakni Jalan Pandanaran, Simpang 5, dan Jalan Pemuda. Program pemindahan kabel fiber optik di atas tanah ke bawah tanah atau ducting ini dimulai pada Rabu siang, di mana ditandai dengan groundbreaking di kawasan Tugu Muda. Groundbreaking dilakukan langsung oleh Wali Kota Semarang dengan melakukan pengeboran tanah. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menjelaskan, karena perusahaan investor juga terdampak pandemi corona, maka rencana investasi 517 miliar oleh investor untuk membangun ducting di seluruh wilayah Kota Semarang ditunda. Namun demikian, pembuatan ducting tetap dilanjutkan, tetapi hanya di segitiga emas kota Semarang, yakni Jalan Pandanaran, Pemuda, kawasan Simpang 5, dan Jalan Gajah Mada, atau sekitar 30 hingga 50 km dengan biaya hingga 50 miliar rupiah yang murni investasi swasta tanpa APBD. Ya, kalau panjenengan bisa melihat contoh seperti yang saya sampaikan, itu banyak sekarang kabel telepon, kabel listrik yang tidak hanya dialiri oleh kabel listrik dan telekomunikasinya Telkom, tapi sudah mulai banyak kabel-kabel FO yang jadi semrawut itu. Ini proyek ini salah satunya upaya untuk mengatasi kabel-kabel itu turun ke bawah semua. Jadi kotanya jadi lebih rapi, lebih indah. Kemudian ini tidak ada pembiayaan APBD, tapi murni investasi dari salah satu perusahaan nasional merah putih yang namanya Moratelindo yang kita duetkan sama PT Bumi Pandanaran Sejahtera, perusahaan milik Kota Semarang. Nah, memang awalnya ini investasinya sekitar 600 miliar. Untuk panjang trase sekitar 500 km. Tapi kita tahu situasi lagi sulit, saya bilang, jangan kerja dulu aja kalau emang punya duit. Ya, mereka kemudian, oke Pak, saya kerja Pak. Tapi kemampuan kami hari ini ada 40 maksimal 50 miliar, jalankan. Nah, setelah dihitung, duit segitu hanya bisa untuk sekitar 30 sampai 35 km, nggak apa-apa. Nah, rutenya 35 km ini mungkin kita prioritaskan ke segitiga emas. Jadi Pemuda, Pandanaran, Simpang 5, Gajah Mada, balik ke Pemuda, dan nanti ada tembusan ke arah Majapahit sedikit sama tembusan ke arah Siliwangi sedikit. Sementara itu, Kepala KSO Moratelindo, Resi Y. Bramani, menjelaskan bahwa pihaknya menjamin semua kabel fiber optik dapat masuk ke dalam bawah tanah, di mana pihaknya akan menyediakan kabel dengan ukuran kecil namun berkualitas tinggi, sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh para operator yang saat ini memanfaatkan kabel fiber optik di atas tanah. Ia menjamin harga sewa di mereka sangat murah. Jadi keunggulannya sekarang semua kabel bisa masuk, Pak. Jadi awalnya kami mau masuk tuh dengan teknologi namanya micro duct. Jadi kabelnya lebih kecil sehingga teman-teman operator itu harus mengeluarkan biaya lagi untuk ganti kabelnya yang standar sekarang fiber optik menjadi micro. Nah, teman-teman di sini bilang jangan tambahin investasi lagi lah, pakai kabel udara ya. Jadi kita sekarang pakai yang teknologi namanya UDIC tadi itu. Mungkin nanti di proses ada ya. Jadi semua kabel, semua ukuran bisa masuk. Kerjasama antara pemerintah Kota Semarang dengan KSO BPS Moratelindo tentang penyediaan pelayanan publik prasarana pasif telekomunikasi Semarang sendiri berjangka 20 tahun. Dan setelah 20 tahun, fasilitas ducting yang dibangun BPS Moratelindo akan menjadi milik pemerintah Kota Semarang. Tutuk Carita melaporkan.